Selamat datang di SMP Negeri 79 Jakarta, sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, terletak di Jalan Dakota Raya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmi Fernandes. Saya guru mata pelajaran Matematika di SMP Negeri 79 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan best practice praktik terbaik saya yang berjudul Bernaza, Belajar Bermakna Melalui Pizza. Setiap awal tahun, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengenal karakteristik murid-murid. Asesmen non-kognitif digunakan untuk mengetahui bakat, minat, dan gaya belajar. Sedangkan asesmen kognitif untuk mengukur kemampuan dasar matematika seperti berhitung, pemecahan masalah, dan literasi keuangan. Hasil asesmen menunjukkan banyaknya murid yang masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah kontekstual, terutama mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Temuan ini sejalan dengan data rapor pendidikan tahun 2025 yang meskipun menunjukkan peningkatan numerasi hingga 84,4%, rata capaian tiap indikator masih 63,90%. Karena rendahnya pemahaman konsep dan penerapannya. Berdasarkan hal tersebut, saya merancang pembelajaran kontekstual dan bermakna melalui inovasi Bernaza, Belajar Bermakna Melalui Pizza, yang menggunakan media pizza untuk menumbuh kembangkan pemahaman konsep matematika secara konkret dan menyenangkan. Dari asesmen diagnostik yang saya lakukan dan data rapor pendidikan 2025, saya merasa tertantang untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar bermakna bagi murid-murid saya. Untuk mewujudkannya, saya mulai merancang perencanaan pembelajaran yang komprehensif, mencakup penyusunan modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, serta LKPD. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan cara memahami yang berbeda. Sehingga pembelajaran harus dirancang agar mampu menjangkau keberagaman tersebut. Oleh karena itu, setiap hari saya berusaha meluangkan waktu dan tenaga untuk menyajikan materi yang tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif murid dalam proses belajar. Saat ini, untuk mencari inovasi dalam pembelajaran bukan lagi hal yang sulit, termasuk dalam membuat perencanaan pembelajaran, berupa membuat modul ajar, media, dan materi pembelajaran. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau AI sangat membantu saya dalam seluruh proses tersebut, mulai dari merancang, menyusun, hingga menyempurnakan perencanaan pembelajaran. Melalui bantuan AI, saya dapat menemukan ide-ide baru, memperluas wawasan, serta mempercepat proses persiapan dalam mengajar. Selain itu, saya juga rutin berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk saling berkonsultasi dan berbagi pengalaman dalam mengajar. Melalui kolaborasi tersebut, saya memperoleh banyak masukan berharga yang semakin memperkaya strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas boleh dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin kita belajar tentang apa? Juri, apalagi pajak usul, 5, 4,
4, 3, 2, 1. Gimana jawabannya? Setelah persepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu, murid diberikan masalah berupa video pembuktian luas lingkaran. Oke, apakah kalian sudah lihat film videonya? Ada yang bisa memberikan tanggapan untuk video tadi? Oke, boleh Mutiara? Pak, berarti rumus luas lingkaran itu sama aja kayak rumus luas persegi panjang ya? Baik, kata Mutiara menganggap bahwa rumus luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang. Ada yang bisa memberi tanggapan? Selanjutnya, murid-murid dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dengan nama kelompok adalah bagian-bagian dari lingkaran. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan pizza. Ada yang tahu pizza? Tahu. Ada yang pernah cobain pizza? Cobain pizza, gimana rasanya? Enak. Baik, karena pada hari ini Bapak ingin menjadi seorang penjual pizza. Tepuk tangan. Masing-masing kelompok mendapatkan satu loyang pizza dan lembar kerja yang terstruktur sebagai panduan berdiskusi masing-masing kelompok. Tugas pertama mereka adalah memotong pizza itu sesuai arahan yang ada pada lembar kerja. Kemudian pizza itu dibagikan ke semua anggota kelompoknya. Tiap-tiap anggota harus menemukan luas potongan pizza yang didapatnya. Jika lembar kerja sudah selesai dijawab, setiap kelompok harus memindahkan semua jawaban pada lembar kerja ke link Canva yang guru berikan. Canva dengan template yang sudah disiapkan berguna untuk membantu ketika mereka presentasi ke depan kelas. Terakhir, salah satu dari mereka akan terpilih untuk presentasi ke depan melalui spin wheel. Kami dari kelompok Talinsur ingin menjelaskan hasil perhitungan dari luas juri. Pizza yang saya makan 140 derajat, yang berarti 7/18 bagian. Sehingga luas pizza yang saya makan adalah 539 cm². Kalau pizza yang saya makan 40 derajat, berarti 1/9 bagian luas pizza yang saya makan adalah 154 cm. Di akhir pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif di mana murid diberikan masalah kontekstualnya terlebih dahulu. Kemudian mereka diberikan soal berupa pilihan ganda yang sesuai dengan masalah yang diberikan. Asesmen formatif menggunakan bantuan kuisis paper-based test. Hasilnya, dari 33 siswa, hanya 2 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKTP yang sudah ditentukan. Terakhir, ditutup dengan kegiatan refleksi menggunakan Mentimeter. Semua siswa merasa seru, senang karena menambah wawasan. Praktik baik yang saya lakukan bisa memberikan dampak positif bagi murid-murid di sekolah dan diharapkan bisa menginspirasi orang lain. Oleh karena itu, saya membagikan praktik baik saya kepada rekan-rekan guru di sekolah. Selain itu, saya juga membagikan praktik baik ini di media sosial agar dapat menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya sangat seru sekali karena ada ice breaking dan bervariasi. Kalau saya, pelajaran Pak Salmi itu sangat seru karena selalu belajar sambil bermain, jadi nggak ngantuk. Dan Pak Salmi selalu memberikan soal yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang membuat kita jadi paham. Soal itu dan kehidupan sehari-hari punya satu hubungan. Pak Salmi itu orangnya inovatif, kreatif, dan dia selalu ada pembaruan dalam proses pembelajarannya.